Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun sesuai keadaan semua penonton sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Aulia, asal SMA Negeri Sumatera Selatan, kelas 11-3. Jadi di sini kami sedang mengikuti challenge ataupun tantangan, yaitu satu buku yang merupakan tantangan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk kita semua agar meningkatkan tingkat literasi kita. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview atau membagikan tentang buku yang sudah saya baca, sudah saya ikuti selama kurang lebih 1 minggu belakangan ini, dengan judul Berani Jadi Sukai. Jadi buku ini merupakan buku yang berbahasa Jepang sesungguhnya, yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Untuk versi yang saya baca merupakan versi bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka. Pertama-tama untuk alasan sendiri mengapa saya memilih buku Berani Tidak Disukai. Ini dari judulnya saja sudah bisa dibilang unik gitu. Orang di mana-mana tentunya ingin untuk disukai orang lain, ingin sesuai dengan kehendak orang lain ataupun disenangi banyak orang gitu. Tapi buku ini justru berani berbeda dengan mengatakan berani tidak disukai orang lain. Jadi apa yang dimaksud dalam buku ini? Banyak orang itu yang memikir bahwa hidup itu harus selalu diterimai, disukai, dan juga fit dalam suatu society katakanlah. Sering kita menjadi takut gagal, takut salah, takut kalah, dan juga banyak ketakutan lainnya yang membuat diri kita katakanlah terkekang gitu. Dan di dalam buku ini dibuat semenarik mungkin agar pembaca itu tersadar bahwasanya untuk menjalani hidup kita tidak harus membuat senang semua orang dan juga membuat semua orang itu senang dengan kita, sehingga kehidupan kita itu tidak menjadi terbebani untuk memenuhi ekspektasi dan juga keinginan orang-orang tersebut. Jadi buku ini sendiri punya format yang saya bisa bilang cukup menarik, cukup unik lah. Jadi di dalam buku ini tergambarkan ada seorang pemuda, mungkin kisaran umuran anak SMA seperti kita ini, yang punya rasa penasaran yang tinggi dan juga kemudian bertanya atau menanyakan sejumlah hal kepada seorang filsuf. Dan pertanyaan ini sendiri saya rasa cukup relate dan juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari buku ini sendiri saya mendapatkan mengenai konsep salah satu ide utamanya, yaitu tentang pemisahan tugas. Jadi terkadang banyak muncul masalah itu ketika kita tidak paham kapan kita harus ikut campur, kapan kita harus masuk dalam tugas ataupun hal tersebut, dan kapan kita bisa tidak memperdulikan hal tersebut. Sebagai contoh, misalkan seorang pelajar ingin mendapatkan nilai yang tinggi di sekolahnya, apa yang bisa dia lakukan? Apa tugasnya dia? Tugasnya dia adalah belajar dan fokus belajar, tidak ada yang lain. Dan kemudian apakah guru tersebut bakal objektif memberikan nilai, apakah guru bakal memberikan nilai dia yang bagus, itu merupakan tugas guru dan merupakan hak dari guru dan bukan lagi tanggung jawab dari siswa. Dan terkadang manusia masih terlupa dengan konsep sederhana seperti itu, yang membuat kehidupan manusia menjadi tidak. Mungkin begitu yang dapat saya bagikan, cukup satu poin tersebut. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa membaca buku lebih lanjut. Saya akhiri, salam literasi.